bisa atau harus menguasai basic dari algoritma. Basic algoritma itu yang kayak gimana Mas ya, kayak loop, perulangan, if, terus data type atau tipe data di suatu baca pemrograman, atau ada IO, input output pada suatu algoritma. Nah, itu kan penting. Jadi hal-hal kayak gitu harus benar-benar kita kuasai. Lalu yang kedua ada code writing. Jadi selain kita udah menguasai algoritma, udah menguasai konsep-konsepnya, kita harus juga bisa menguasai bahasa pemrograman. Kita nggak perlu menguasai semua, mungkin kita cukup satu yang kita expert. Misalkan aku senang bahasa Java nih, yaudah kita fokusin aja buat belajar ke Java. Kalau bisa bahkan sampai dalam-dalamnya kita tahu, atau sampai ke depannya sampai dalam-dalamnya lah kita tahu. Kalau misalkan senang Python, ya udah Python aja. Kita pelajari semua package-nya supaya kita bisa implementasikan kayak gitu. Kenapa kok code writing ini penting gitu? Karena balik ke aspek tadi ya. Jadi competitive programming ini kita menyelesaikan problemnya dan ditulis ke dalam program komputer gitu. Dan supaya kita bisa bikin program komputer, kita butuh bahasa pemrograman, dan kita butuh untuk menulis algoritma kita ke dalam bahasa pemrograman supaya komputer bisa ngeran solusi kita gitu. Nah, selain code writing, itu ada juga tentang data structure. Nah, data structure itu yang kayak gimana sih? Mungkin kalau di algo itu kita udah familiar dengan array, habis itu ada matrix. Nah, sebenarnya nggak cuma array atau matrix doang sih. Itu ada banyak banget, ada stack, ada queue, terus ada juga linked list, graph, tree, macam-macam data structure. Nah, tapi at least kita udah menguasai array atau matrix, itu udah oke sih. Dari sana kita bisa mencoba solve beberapa problem yang mungkin berhubungan dengan array atau matrix, yang pasti nggak cuma itu aja ya, nanti bisa juga dikembangin ke yang lain, misalkan ke stack, ke queue, linked list gitu. Kemudian ada juga algorithm complexity atau biasa disebut Big O. Algorithm complexity ini kayak gimana? Nah, jadi kalau kita bikin suatu algoritma, itu pasti ada kompleksitas yang harus kita perhitungkan. Nah, kenapa kok kita harus memperhitungkan kompleksitas algoritmanya? Karena nanti di dalam competitive programming kita itu punya limitasi atau kita punya constraint gitu. Kita punya batasan. Batasannya itu apa? Berupa batasan waktu dan juga batasan memori. Nah, batasan waktu ini yang paling krusial dan paling sering jadi masalah di competitive programming. Nah, karena nanti kode program yang kita submit atau yang kita berikan ke platform programnya gitu, ke platform lombanya, itu belum tentu bisa menyelesaikan semua test case atau semua pengujian, karena time limit itu tadi. Jadi kita nggak bisa melewati yang namanya time limit. Nah, kayak gitu-gitu. Nanti mungkin akan lebih jelas time limit itu apa, terus memory limit itu apa di slide selanjutnya ya. Terus ada function dan rekursif. Nah, function rekursif ini juga penting, bagian dari algoritma dan pemrograman ya. Jadi gimana cara kita menyusun program subprogram supaya lebih efektif dan lebih rapi, dan bisa kita lakukan rekursif atau pemanggilan dirinya sendiri gitu. Itu juga penting untuk competitive programming. Kemudian selain itu ada juga satu lagi, itu tentang problem solving strategies. Problem solving strategi itu adalah beberapa konsep yang bisa diterapkan untuk kita menyelesaikan suatu permasalahan gitu, yang cukup kompleks. Misalkan kayak dynamic programming, di mana di dynamic programming kita bisa melakukan memoization supaya mengefektifkan program dan nggak melakukan program berulang-ulang yang boros gitu. Nah, itu bisa kita implementasikan untuk kita menghemat waktu dalam menjalankan programnya. Terus kayak greedy, terus juga divide and conquer gitu. Nah, itu beberapa problem solving strategi yang penting yang perlu kita kuasai juga supaya nanti
kita bisa mendefine lebih jelas gimana sih problem ini untuk diselesaikan. Kayak gitu. Oke, sebelum kita masuk ke contoh problem, mungkin ada yang mau ditanyain dulu sebelumnya. Kalau misalkan mau tanya, bisa langsung disela aja, nggak perlu nunggu sesi tanya jawab ya. Misalkan tengah-tengah, Mas, aku nggak paham ini, nah itu langsung tanya aja. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya? Ayo Rek, yang mau tanya. Nggak ada? Atau kalau misalkan Mas kecepatan gitu, nggak apa-apa, bilang aja. Nanti aku ulang. Oke, nggak ada? Clear berarti ya? Oke, kalau gitu aku lanjut aja. Di sini kita ada salah satu contoh problem yang bisa kita lihat. Jadi kalau soal pada competitive programming itu biasanya udah ada struktur jelasnya gitu. Yang pasti ada judulnya, kayak lampu dan tombol. Nah, judul ini itu kadang absurd gitu ya, judul-judulnya nggak jelas gitu. Cuman kita hiraukan aja, nggak masalah, karena ini nggak terlalu berpengaruh juga. Nah, terus di sini biasanya ada batas waktu, batas memori. Nah, ini yang aku bilang tadi, time limit dan memory limit. Nah, kenapa sih ada time limit dan memory limit? Nah, di sini di competitive programming kita itu ditantang nggak sekedar menyelesaikan permasalahan atau kita bikin suatu codingan yang oke, ini problemnya selesai dengan codingan ini, enggak. Tapi di sini kita juga ditantang buat bagaimana kita bikin suatu algoritma yang benar-benar efisien, yang benar-benar memakan waktu sedikit mungkin dan memakan memori sedikit mungkin. Sehingga algoritma kita itu benar-benar menyelesaikan permasalahan dengan cara yang efisien. Nah, kayak gitu. Makanya di competitive programming ada yang namanya time limit. Nah, apabila program kita nanti, misalkan kita udah menyelesaikan tuh salah satu test case-nya udah oke nih, udah benar program kita. Nah, tapi terus kemudian kita tes dengan data yang lebih gede, terus dengan jumlah data yang lebih banyak, itu kalau misalkan kita melewati batas waktu yang ditentukan, batas eksekusi waktu yang ditentukan, program kita akan dianggap salah gitu, karena dia nggak memenuhi batasan waktu yang udah diberikan sama soal. Nah, makanya di sini pentingnya untuk kita menguasai strategi-strategi problem solving gitu, kayak dynamic programming, greedy, divide and conquer, dan lain-lain. Itu penting karena nanti dari konsep-konsep itu kita bisa menyederhanakan algoritma kita, terus juga kita bisa melakukan penghematan waktu, misalkan pakai dynamic programming, kita bisa memoization dan lain-lain. Nah, itu makanya kenapa hal itu penting gitu. Terus setelah ada batasan waktu, terus ada batasan memori, di bawahnya itu biasanya ada deskripsi soal. Nah, dari deskripsi soal ini, dia mendeskripsikan problem apa yang diberikan dari soal gitu. Jadi ini inti dari problemnya itu ada di sini. Jadi kita harus baca dengan pelan-pelan, kita harus baca dengan teliti gitu ya. Baru kita ntar bisa breakdown masalahnya itu kayak gimana sih, terus intinya permasalahan itu di mana sih. Nah, itu ada di deskripsi soalnya di sini. Oke. Lalu selanjutnya ada format masukan. Nah, format masukan di sini itu adalah format yang harus kita bikin untuk programnya. Jadi kalau misalkan kita bikin suatu program kompetitif, kita kan pasti ada input, ada output. Nah, jadi nanti dari online judge-nya atau jurinya, itu mereka akan menginputkan nilai, kemudian program kita mengolah nilai itu, nah terus kan menghasilkan suatu output tuh. Nah, output nanti akan dicocokkan dengan data yang ada pada juri. Ini udah sama nggak sama yang diharapkan juri? Kalau misalkan udah sama dan nggak ngelebihi batas waktu, maka program kita yang udah kita submit itu berarti diterima atau udah solve gitu, udah benar.
program kita. Nah, di sini ada format masukan, yang mana nanti format masukan ini itu yang jadi format kita dalam membuat program inputan gitu ya. Jadi misalkan kalau format masukannya sebuah baris berisi sebuah bilangan yaitu n. Oke, berarti kita bikin masukannya ya udah kita bikin satu masukan aja, berarti bilangan n. Setelah itu kita keluarkan outputnya apa. Nah, jadi formatnya kayak gitu. Dan format ini kita harus benar-benar persis dengan ada yang di soal. Misalkan format outputnya lampu mati nih. Nah, lampu mati ini cuman tulisan lampu spasi mati. Nah, di belakangnya ini nggak ada space lain gitu. Nah, itu kalau misalkan ada space lain, itu kita bakal dianggap salah. Walaupun ini udah lampu mati, udah benar semua gitu. Tapi kalau ada format yang salah, satu karakter aja itu udah dianggap salah sama judges-nya. Kayak gitu. Makanya kita harus teliti di sini, di format masukan sama format keluaran. Di sini pun juga ada contoh masukannya. Jadi kita nggak perlu bingung nanti mau ngetes program kita kayak gimana, karena di sini udah dicontohkan kayak gimana outputnya, kayak gitu. Kemudian selain itu ada juga namanya constraint atau batasan nilai dari suatu data gitu ya. Jadi misalkan di soal tadi nih, itu ada terdapat n tombol yang dinomori dari 1 hingga n. Nah, n ini dari soal kita udah dapat batasannya tuh. Jadi nilai n itu antara 1 sampai 10 pangkat 18. Jadi nilainya n itu berada di kisaran antara ini. Nah, dari sana kita bisa nentuin tuh kira-kira data tipe yang benar buat nilai n ini apa. Terus nanti misalkan kalau kita pakai bahasa C dan C++ gitu, kan ada tipe data. Nah, di sana kita bisa tahu tuh, oh 10 pangkat 18 ini pakai long berarti. Pakai tipe data yang mencakup data yang gede. Kalau kita pakai Python kan kita nggak peduli ya data tipenya mau segede apa, kita udah langsung tinggal masukin integer gitu, dia pasti bakal tahu gitu. Cuman kalau kita pakai bahasa-bahasa yang kayak C, C++, Java gitu, kita perlu define data tipenya apa. Yang mana itu bakal banyak banget dan kita perlu tahu tuh batasannya sampai mana tipe data ini, kayak gitu. Makanya itu pentingnya constraint ini tadi. Nah, terus selain kan kita udah submit nih, kita udah submit jawaban kita ke judges-nya. Kita ibaratnya udah nge-solve permasalahannya, kita udah coba-coba. Nah, nanti ada beberapa respon dari judges yang sering muncul gitu, yang biasanya muncul kalau di competitive programming. Nah, itu ada 4 untuk error sebenarnya. Nah, itu ada compile error, runtime error, memory limit, sama time limit. Nah, bedanya apa? Kalau compile error ini artinya program kita itu tidak bisa terkompilasi dengan benar gitu. Jadi waktu di-compile aja udah error gitu. Belum sampai kita ngetes yang lain-lain, itu udah error dulu. Jadi dari segi penulisan bahasanya udah salah gitu. Makanya itu akan muncul compile error. Tapi kalau runtime error ini dia programnya udah benar, udah bisa di-compile, udah bisa dijalankan, tapi di tengah-tengah waktu jalan itu ada error gitu. Misalkan tiba-tiba di tengah program kita ada suatu nilai yang dibagi dengan 0. Nah, itu kan error kan. Membagi dengan 0 itu nggak bisa. Makanya itu akan terjadi runtime error. Terus ada juga memory limit. Sebenarnya kalau memory limit jarang terjadi karena biasanya limitasi pada competitive programming itu cukup longgar sih ya untuk memori. Jadi cukup gede, kita nggak perlu benar-benar khawatir masalah itu sih kalau tentang memori. Terus kemudian ada time limit. Time limit ini yang paling sering muncul nih di kalau kita nge-solve suatu problem dengan batasan yang cukup gede. Misalkan kayak ini kan 10 pangkat 18 itu udah berapa ribu juta itu, berapa ratus ribu juta. Ya itulah 10 pangkat 18. Nolnya banyak banget kan. Nah, itu kalau misalkan dengan data gede, kalau misalkan algoritma kita yang biasa-biasa aja, yang kompleksitasnya n kuadrat gitu atau n pangkat n, itu pasti nggak bakal lolos dari time limit karena kita dibatasi untuk waktu eksekusinya
itu kita dibatasi dengan waktu. Jadi eksekusi kita nggak boleh melebihi sekian detik. Biasanya 1 detik sih. Oke, lalu ada satu lagi sebenarnya, aku lupa tulis, itu namanya wrong answer. Wrong answer ini kode kita udah berjalan dengan benar, udah sesuai dengan time limit, cuman format jawaban kita salah. Nah, tadi kan di sini udah ditulis kan format jawaban kayak gimana, format outputnya kayak gimana, atau format inputnya. Nah, kalau misalkan muncul wrong answer, itu tandanya format keluaran kita itu salah. Ataupun bisa jadi algoritma kita juga salah, yang menghasilkan jawaban yang salah gitu. Jadi intinya itu ada kesalahan di output program, kalau wrong answer. Nah, terus di competitive programming sendiri, itu ada beberapa tipe scoring gitu ya. Yang biasanya menganut dua tipe sih. Yang satu itu namanya dari IOE, tipe yang IOE, dan yang satunya dari ICPC. Nah, kalau IOE ini itu tipe scoringnya setiap masalah atau tiap problem mempunyai multiple test case. Jadi satu problem itu dia punya banyak test case gitu. Dia punya banyak cara untuk ngetesnya. Misalkan tes 1 dia batasan datanya antara nilai sekian sampai sekian. Lalu tes 2 batasan nilainya dari sekian sampai sekian. Nah, kayak gitu. Jadi dia punya multiple test case, dan tiap test case dia punya nilainya sendiri-sendiri. Misalkan nih test case pertama atau pengetesan pertama itu cakupan nilainya dikit, cuma 1 sampai 10. Oke, lolos. Dari programnya ternyata lolos. Dapat poin 10. Nah, terus dari test case kedua cakupan nilainya antara 1 sampai 100.000. Oh, ternyata nggak lolos. Oke, berarti poinnya nggak ditambah. Tetap dia cuma dapat poin 10. Nah, kayak gitu. Jadi dia bisa memungkinkan untuk adanya partial solve, atau kita nge-solve secara setengah gitu, nggak semua kita solve test case-nya. Jadi hanya beberapa test case yang bisa kita solve. Mungkin karena salah satunya tadi time limit itu tadi, yang mana algoritma kita nggak bisa menyelesaikan semua permasalahan atau semua batasan ya. Misalkan 10 pangkat 18 tadi kan itu gede banget. Nah, itu beberapa batasan kita nggak bisa capai, makanya itu hanya setengahnya atau parsial gitu ya. Tipe soal kayak gini atau tipe scoring kayak gini itu biasanya digunakan untuk high school student gitu, anak-anak SMA yang biasanya lomba. Kalau misalkan kalian pernah dengar tentang OSN komputer, nah itu biasanya pakai tipe IOE. OSN, terus IOE-nya sendiri tuh International Olympiad of Informatics, itu juga tipe pengerjaannya seperti ini, atau tipe scoringnya kayak gini. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada ICPC atau International College Programming Contest. Nah, ICPC ini punya cara scoring yang cukup beda dari IOE, yang mana setiap problem dia cuma punya satu test case. Tapi di satu test case itu dia akan banyak sekali pengecekan, tapi dalam satu test case. Jadi ntar ibaratnya kalau misalkan kita nggak bisa lolos di test case itu atau di case-nya itu, kita nggak akan dapat poin. Beda kayak di IOE. Kalau di IOE misalkan kita cuma bisa nge-solve sampai batasan 1 sampai 10 gitu, kita masih dapat poin mungkin 10 atau 5 gitu ya. Tapi kalau ICPC kita harus benar-benar nge-solve semua batasan yang ada di soal gitu. Kalau misalkan di sana ada batasan 10 pangkat 18 gitu ya, kita harus nge-solve angka yang segitu gitu, yang 10 pangkat 18 gitu. Jadi kita harus benar-benar menyelesaikan semua test case-nya itu dengan benar. Kalau kita ada yang nggak bisa menyelesaikannya, maka kita nggak akan dapat poin sama sekali. Jadi di sana nggak ada yang namanya partial accepted atau partial solve, itu nggak ada. Jadi benar-benar kita harus menyelesaikan semuanya gitu. Nah, biasanya kalau ICPC ini dari judulnya sudah kelihatan ya, college. Jadi untuk mahasiswa gitu biasanya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas. Jadi memang dari tingkatannya aja udah beda ya. Dan tipe scoringnya pun juga pasti beda gitu. Dan biasanya soal-soal dari ICPC itu biasanya bakal lebih kompleks daripada IOE.
biasanya. Oke, mungkin kalau dari penjelasan aku, mungkin sampai sana aja ya. Kita nggak terlalu belajar benar-benar jauh-jauh banget. Sebelum kita masuk ke contoh soal atau kita coba solve masalah bareng, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Halo, halo, gimana? Suaraku masuk kan ya? Masuk. Masuk, Mas. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, Mas. Sinyalnya jelek, Om. Siapa Dida ya? Lanjut. Gimana? Lanjut nggak nih? Mungkin dari yang 20 mungkin penasaran sesuatu atau apa gitu dari penjelasan aku. Gimana? Ada pertanyaan? Oh iya, biar ada. Gimana Mas? Mungkin aku ambil Mas Asif ya. Biasanya kan itu kan for di dalam for itu gimana Mas kalau di CPC? Kan kalau biasanya di kuliah kita mau bangun sesuatu, ya udah pakai for. Kurang nih for di dalam for. Nah, itu hukumnya gimana kalau di dalam CPC? Kayaknya haram deh. Sebenarnya kalau haram nggak haram-haram banget sih, cuman tidak disarankan ya. Karena balik ke ini tadi sih, ada yang namanya aspek tadi sih, batasan waktu. Jadi kalau kita untuk nge-solve suatu problem, kita nggak diperbolehkan untuk kita bikin suatu algoritma yang benar-benar kompleks gitu. Karena program yang ada di CPC dengan program yang di industrial itu kita beda banget ya. Karena kadang di industrial kita nggak memikirkan waktu gitu kan ya, karena bebas-bebas saja. Cuman kalau di CPC kita harus memikirin batasan waktunya. Dan juga makanya itu tadi kenapa kok ada algoritma complexity atau kompleksitas algoritma. Yang mana kompleksitas algoritma sendiri itu yang bisa kita jadi patokan apakah algoritma kita ini cukup kompleks atau enggak. Nah, kalau kasusnya nested loop atau looping di dalam looping itu tadi, dia punya kompleksitas n kuadrat tergantung dari jumlah loopingnya ya, atau n pangkat n gitulah. Aku lupa sih. Nah, sesuatu yang berpangkat di dalam kompleksitas itu sangat tidak disarankan ya, soalnya nanti apabila itu dites dengan data yang benar-benar gede, misalkan kayak 10 pangkat 18 tadi gitu kan, itu bakal makan waktu banyak banget sih, karena dia harus mengeksekusi sekitar berapa tuh, misalkan aku ada 10 pangkat 18 dipangkatin 2 aja, berapa dah itu, dia akan menjalankan sekitar 10 pangkat 18 pangkat 2 kode program gitu. Jadi itu nggak sangat amat tidak disarankan untuk menggunakan nested loop. Tapi kalau misalkan emang nggak ada cara lain atau emang benar-benar cuma itu caranya, ya udah pakai aja, kita coba aja dulu. Kalau misalkan nggak lolos, berarti memang ada cara lain yang lebih efektif gitu daripada nested loop. Kayak gitu. Makasih, Wis. Oke, Mas. Lagi? Cintanya Kak, list di Python itu ngaruh gak Kak? Soalnya katanya pengaksesan indeks di list sama di array kecepatannya beda. Oke. Masalah kecepatan untuk pengaksesan itu bukan bergantung dari struktur data. Itu bergantung juga sih. Cuman kalau di Python yang namanya list itu kan juga array sih, sama. Jadi array di dalam Python namanya list gitulah. Nah, kalau biasanya dalam competitive programming jarang orang menggunakan Python. Soalnya emang dari segi eksekusi waktunya Python itu bisa dibilang cukup lambat daripada bahasa yang lain. Misalkan kayak C, C++ itu perbandingannya sangat amat jauh. Aku pernah nyoba dengan problem yang sama ya. Aku lupa di mana sih. Dengan problem yang sama,
Terus aku bikin suatu algoritma yang sama, tapi beda bahasa ya. Aku coba di bahasa C, terus sama bahasa Python. Aku coba submit Python, dia time limit. Jadi dia nggak memenuhi batasan waktu. Tapi saat aku coba menggunakan bahasa C, dia lolos. Karena emang eksekusi programnya C dan C++ itu benar-benar lebih cepat banget dibanding dengan Python. Kayak gitu sih. Sebenarnya bukan masalah di bagaimana kita pengambilan data di list atau enggak, tapi itu juga tergantung di bahasa pemrogramannya itu sendiri sih. Seperti itu. Oke, menjawab nggak? Apa masih bingung? Oke, atau mungkin ada yang lain? Nggak ada? Oke, kalau misalkan nggak ada, kita coba solve problem ya. Kalian bisa akses di slide yang awal tadi. Di hackrank/pertemuan rutin Laos. Sebenarnya aku mau request buat ngidupin kode warsnya Laos, cuman katanya servernya masalah ya. Iya. Kasihan. Di server sendiri dong, Mas. Saya bukan siapa-siapa sekarang, Mas. Oh iya, ding lupa, udah ganti ketua ya. Hehe. Oke, kalian bisa akses di ini tadi ya, di hackerrank.com/pertemuan rutin. Di sini ada enter contest. Loh, kok udah mau habis aja ini? Gak apa-apa sekalian. Oke, nanti di sini ada satu problem yang udah aku bikin. Nah, di sini kita bisa lihat tuh salah satu problemnya. Nah, kita coba solve bareng ya. Kita baca bareng-bareng. Jadi di sini terdapat n tombol yang dinomori dari 1 hingga n dan sebuah lampu dalam keadaan mati. Apabila tombol ke I ditekan, keadaan lampu akan berubah dari mati menjadi menyala atau sebaliknya. Apabila n habis dibagi oleh I, salah intonasi. Apabila tombol ke I ditekan, keadaan lampu akan berubah dari mati menjadi menyala atau sebaliknya. Apabila N habis dibagi oleh I. Apabila masing-masing tombol ditekan tepat sekali, bagaimana keadaan lampu pada akhirnya? Oke. Jadi di sini kita problemnya kita dikasih nih suatu tombol dari 1 sampai N tuh. Nah, di suatu lampu yang keadaannya awalnya mati. Jadi misalkan kita ada satu lampu tuh. Nah terus apabila tombol ke I ditekan, keadaan lampu akan berubah dari mati menjadi menyala. Terus sebaliknya apabila N habis dibagi oleh I. Oke, berarti kita diberi satu tombol. Misalkan aku dikasih tombol sebanyak 4. Oke, nah misalkan setiap tombol dipencet sekali, berarti kan konsepnya gini. Misalkan tombol yang pertama aku mencet tuh, kan keadaan awal lampunya apa? Mati kan? Nah, kemudian dipencet tuh tombol pertama. Keadaannya berubah jadi apa? Hidup. Kenapa kok hidup? Nah, karena nilai N tadi kan nilainya 4. Kan 4 buah tombol. Nah, nilai 1 ini dia habis membagi 4 gitu. Jadi apabila N habis dibagi oleh I. Nah, jadi 4 dibagi 1 kan habis kan, dia nggak bersisa apa-apa kan. Nah, makanya dia akan hidup. Kemudian ditekan tombol 2. Kondisinya bakal apa? Hidup atau mati? Mati kan? Mati. Oke, mati kan? Karena 4 dia habis dibagi oleh 2. Terus kalau misalkan kita pencet tombol 3 tuh, kondisinya apa? Nggak berubah, Mas. Mati tetap. Karena 3 ini dia nggak habis membagi 4, kan masih bersisa 1. Nah, dia bakal tetap
hidup, tetap mati. Kemudian di tombol keempat kita dipencet tuh, kondisinya akan berubah jadi hidup. Karena 4 dibagi 4 dia nggak akan bersisa. Nah, konsepnya kayak gitu. Nah, jadi gimana tuh kita cara nge-solve problem kayak gini? Nah, oke. Nah, mungkin kita bisa langsung coba di codingan ya. Mana tadi VS Code saya? Nah, aku sebenarnya udah nyoba beberapa algoritma. Oke. Mau coding ulang atau tak jelasin codingan? Halo? Coding ulang, Mas. Coding ulang. Oke. Iya. Solvernya aja ya. Nah, di sini pertama kita bikin suatu inputan yang sesuai sama semualah. Oke. Yang pertama kita harus bikin format inputan sesuai dengan dari format soal tadi. Oke, dari format soal kita nanti formatnya berupa baris 1 berisi sebuah bilangan C, banyaknya test case. Kemudian C baris berikutnya berisi sebuah bilangan yaitu N. Nah, jadi yang pertama kita harus inputin banyak test case-nya. Sekarang test case-nya 5 nih. Nah, berarti ntar 5 baris berikutnya itu adalah nilai N yang harus kita cari lampunya menyala atau enggak gitu. Nah, biasanya kalau format inputan seperti ini itu tipe-tipe soal yang ICPC. Jadi dia cuma ada satu test case nanti, tapi dia mecah banyak case tuh. Case 1, case 2, case 3. Nah, yang mana kita harus nge-solve semuanya. Jadi kita nggak ada parsial. Oke, jadi kita bikin format inputan awal. Pertama kita harus tahu dulu berapa case-nya. Kemudian kita bikin inputan input. Nah, terus kita loop tuh, berarti sebanyak case. Lalu kita juga bikin inputan N. Mas Wis, mungkin bisa di zoom, Mas. VS Di Code. zoom. Ya. Nah, Kelihatan? Oke. kelihatan. Nah, terus kita bisa langsung bikin format outputnya kayak gimana tuh. Misalkan format outputnya kan ada case, titik-titik, lampu menyala gitu kan. Nah, sini kita bisa copy aja, terus misalkan kita print. Kayak gini. Nah, terus case-nya itu bisa kita ambil dari nilai I dengan menggunakan suatu format. Nah, ini kita bisa pakai I plus 1. Kenapa plus 1? Karena nanti nilai I ini bermula dari 0. Jadi harus kita tambah 1 karena di sini case-nya dari 1 kan. Case 1, case 2. Nah, terus di sini kita bisa langsung bikin suatu function yang mana nanti function ini mengembalikan nilai jawaban dari case ini gitu. Jadi misalkan nanti dia inputin 4, nah nanti solve ini mengembalikan jawaban sesuai dengan algoritma yang kita bikin untuk mengisi jawaban dari case 1 gitu ya. Nah, terus kita bikin fungsinya. Def solve N. Nah, jadi parameternya N. Kemudian di sini kita juga masukkan nilai N. Oke, di sini aku anggap semua yang itu udah punya basic algoritma ya. Soalnya kan udah nempuh semua juga kan. Algoritma 1, 2 juga. Oke, di sini kita bikin satu format solve. Nah, oke. Terus
kita tinggal bikin gimana tuh tadi konsepnya. Kalau misalkan lampu itu apa? Dibagi dengan tombolnya itu habis, maka dia posisinya akan berubah kan. Kalau misalkan awal ini kita anggap 0, 0, berarti kondisi ke 0 mati kan. Kemudian kalau kita pencet tombolnya yang habis dibagi sekali, dia akan hidup. Gini guys, misalkan kondisi ke 0 itu mati gitu ya. Kemudian dia mencet tombol 1 tuh, mencet tombol 1, berarti dia kan berubah kan, ada perubahan lampu. Nah kita tinggal increment tuh nilai 0-nya tadi, berarti 1. Terus ternyata kondisi yang kedua selanjutnya pencet tombol 2, dia berubah juga tuh, berubah jadi mati. Nah kita bisa increment lagi 2. Nah, terus kondisi ketiga atau waktu tombol ketiga diklik, dia nggak nambah tuh, maksudnya dia nggak berubah, berarti kita nggak perlu increment di sana. Terus waktu kondisi 4 berubah, nah kita bisa increment 1 lagi jadi 3. Nah berarti nilai akhirnya nanti bakal jadi 3. Terus bisa kita modulus. Kalau misalkan increment tadi itu habis dibagi 2, maka dia bisa dikatakan lampunya mati. Jadi habis bagi 2 sama dengan 0. Kalau iya mati, kalau enggak berarti hidup. Paham nggak maksudku? Kayak bingung ya. Nggak gambar-gambar sih, cuman gambar-gambar di mana ya? Malah ngedit, nggak apa-apa lah. Gak ada pulpen. Gak ada pulpen, ya. Ya sudahlah. Oke. Kayak itu tadi jadi. Jadi saat dia tombol awalnya mati, ketemu dengan yang habis membagi, dia hidup atau berubah. Jadi kita tinggal cari berapa incrementnya atau berapa kali perubahannya, lalu kita modulus 2. Jadi kita tinggal pilih tuh, kalau misalkan dia genap, dia berarti mati. Kalau hidup, kalau ganjil berarti dia hidup. Berarti kita tinggal loop tuh, kita bikin ulangan. In range 1 sampai n plus 1. Kita cek if dibagi dengan if modulus n modulus i itu sama dengan 0, maka kita increment, kita beri in awalnya 0, jadi di sini kita increment, kita tambah dengan 1. Enggak, berarti kita enggak akan melakukan increment. Terus setelah kita melakukan perulangan, bisa kita cek if increment modulus 2 itu sama dengan 0, maka bisa dikatakan lampunya mati. Return lampu mati. Kalau enggak, berarti return lampu menyala. Soalnya tadi ini nyala. Oke. Kayak gitu. Jadi kita tinggal urut tadi, kita cari ada berapa kali dia akan berubah dari menyala ke mati atau mati ke menyala. Terus kita bisa cari modulusnya. Kalau misalkan ada genap ada genap kali perubahan gitu ya,
berarti dia mati. Kalau misalkan ganjil perubahannya berarti dia menyala. Nah, lalu kita bisa coba jalanin programnya. Nah, ini aku kasih salah satu trik biar kita mudah untuk melakukan uji coba program ya. Itu kita bisa lakuin kayak gini. Kita bisa bikin satu file. Misalkan aku kasih nama input, terserah mau apa aja, bisa .txt atau apapun. Nah, kita tinggal copy contoh inputannya di sini. Nah, kemudian kita tinggal jalanin di terminal atau di CMD kalau misalkan pakai Windows ya, Python. Karena aku pakai Python. Kalau misalkan pakai bahasa pemrograman lain jangan pakai Python, sesuai bahasa pemrogramannya ya. Aku jalanin solver 1.py gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin masukkan inputan tadi, kan namanya input.txt ya, kita tinggal tanda kurang gini, .txt. Nah, terus kalau misalkan kita pengen tahu hasilnya kita bisa taruh juga ke dalam file output.txt kayak gini. Di solver 1.py kita menjalin programnya, kemudian tanda kurang dari gitu, kayak simbolnya itu kita masukkan inputan ke dalam programnya. Nah, kemudian setelah hasilnya nanti kita outputkan ke dalam file output.txt. Ups, error. Kenapa tuh? Oh, sorry. Nah, di sini bakal muncul output.txt. Nah, kita bisa cek hasilnya. Case 1 lampu menyala, case 2 lampu mati. Lampu menyala, lampu mati. Case 3 lampu menyala, mati-mati. Menyala, mati-mati. Oke, dari case contohnya ini udah benar. Nah, kita bisa coba inputin codingan kita ke dalam solusi di sini ya. Nah, kita submit. Nah, di sini kita lagi di juri ini. Nah, tes case 1 lolos. Jadi kita sukses. Nah, terus di tes case 2 ada runtime error. Dan timeout. Oh, ternyata timeout. Nah, di sini tuh kita bisa lihat di tes case 0 itu kita bisa selesai. Kita udah bener tuh jawabannya. Sukses. Tapi di tes case kedua kita dapat timeout. Nah, di sini terjadi karena biasanya di tes case awal itu tes case-nya itu bilangan yang kecil. Misalkan kayak contoh soal tadi. Di contoh soal kan inputannya kecil-kecil tuh. 5, 4, 5, 9, 8, 6. Itu kan kecil. Kalau misalkan kita pakai loop di sini, itu ya nggak akan berpengaruh banget karena kita cuma ngeloop 5 kali, 8 kali gitu kan. Tapi biasanya case-case selanjutnya itu biasanya dengan menggunakan nilai angka yang gede-gede. Nah, tadi aku udah set nilai test case kedua. Nah, angkanya kayak gini tuh. Mendekati 10 pangkat 18 semua. Nah, disinilah kenapa kompleksitas algoritma kita penting. Kalau di sini kita lihat kompleksitas kita itu cukup rumit gitu. Nggak rumit-rumit banget sebenarnya. Kita melakukan satu kali loop. Nah, itu bisa dibilang kompleksitasnya itu sebanyak n. Tapi kalau misalkan kita hitung dengan looping ada di sini, kita menggunakan yang namanya n kuadrat gitu ya. Jadi bukan n kuadrat sih, case kuadrat gitu, atau case pangkat n. Karena di sini kita ngeloop sebanyak case, terus di sini kita ngeloop sebanyak n. Jadi case pangkat n. Nah, berarti di sini harusnya ada solusi yang lebih baik lagi. Solusinya gimana? Kalau kita perhatiin, misalkan tuh, kita bikin ulang test case-nya kayak gini. Misalkan aku mau inputin 10 ya. 10
1, 2, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10 gitu ya. Nah, coba hasilnya sebenarnya kayak gimana sih? Coba kita lihat di outputnya. Nah, di case 1 dengan angka 1 itu menyala. Terus menyala lagi ada di case 4, yang mana inputannya itu 4. Terus menyala lagi dengan inputan case 9, yaitu angka 9. Nah, dari sini kita ketemu suatu pola nih, yang mana dia menyala kalau bisa kita lihat nilai yang diinputkan itu berupa bilangan kuadratik atau bilangan hasil kuadrat gitu ya. Kayak misalkan 1 ini kan nilai dari 1 kali 1. Terus 4, dia nilai dari 2 kali 2. 9, itu nilai dari 3 kali 3. Nah, apakah benar? Kita bisa uji tuh. Kapan sih lampu itu akan menyala? Nah, berarti dia akan menyala kalau misalkan jumlah faktor dari suatu bilangan n itu adalah ganjil kan. Nah, faktor bilangan itu kayak gimana sih? Misalkan aku ada angka 10 tuh. Berarti faktornya apa aja tuh? 1 sama 10. Kemudian ada 2 sama 5. Gitu kan ya. Terus ada apa lagi? Ya, ada lagi ya. Nah, semua faktor dari semua bilangan itu menghasilkan angka yang pasti genap. Karena perkalian itu kan saling berpasangan kan. Jadi 1 kali 10 menghasilkan 10, terus 2 kali 5 menghasilkan 10. Nah, tapi di sini kita akan menemui suatu bilangan yang memiliki faktor ganjil apabila bilangan itu merupakan kuadratik. Misalkan kayak 9 tuh. 9 itu habis dibagi berapa aja sih? 1 sama 9. Kemudian 3 dikali 3 kan. Nah, di sini kan 3 kita nggak mungkin tulis 2 kali kalau satu faktor. Maka kita cukup tulis sekali aja. Nah, makanya di sini kita menemui faktor yang ganjil tuh. Yang mana faktor ganjil itu bisa ditemui di bilangan yang kuadratik. Nah, dari sini kita bisa ketemu tuh solusi yang lebih tepat untuk menyelesaikan problem itu daripada kita melakukan looping. Caranya, kita tinggal deteksi apakah nilai n ini merupakan bilangan kuadratik atau bukan. Nah, caranya kita tinggal ngelakuin misalkan aku tulis n, kita tinggal akar bilangan itu. Kita bisa pakai bantuan library-nya Python namanya math. Nah, di sini kita bisa math.strd atau kita akar nilai n. Kemudian kita bisa round nilai n-nya. Nah, kalau misalkan nilai n-nya ini bilangan kuadratik, maka harusnya nanti nilai akar dari n dikali akar dari n itu bakal menghasilkan bilangan yang sama dengan n. Misalnya nih, aku 4 akar 4 di akar hasilnya kan 2. 2 kali 2 berarti kan sama dengan 4. Tapi misalkan kalau 3 aku akar terus aku bulatin, berarti kan 3 di akar hasilnya pasti sekitaran 1 sekian. Kalau aku bulatkan pasti nanti hasilnya kemungkinan akan 1. Gitu kan. Nah, 1 kali 1 nilainya kan sama dengan 1. Dia nggak akan sama dengan nilai n gitu. Nah, apa sih? Oh, pagar. Sorry. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa langsung di sini kita cari tahu if apakah nilai n dikali n itu sama dengan nilai n. Kalau misalkan nilainya sama dengan n, maka dia lampunya akan menyala. Berarti dia merupakan bilangan kuadratik. Tapi kalau enggak, berarti nilainya akan mati. Lampunya akan mati. Oke. Kita coba lagi menggunakan soal test case, apakah sesuai.
Kita coba. Nah, outputnya kalau kita lihat hasilnya sama, 1 menyala, 3 menyala. Oke. Nah, ini kita bisa langsung outputin. Kita inputkan. Di sini. Terus kita submit. Oke, dia langsung nge-solve semua tuh. Jadi test case 1, test case 2, nah dari test case satunya kita dapat 0,03 detik, terus ini juga 0,03 detik, dan ini juga 0,04 detik. Nah, di sini kita bisa paham ya, gimana kompleksitas itu benar-benar berpengaruh di competitive programming dan benar-benar penting gitu. Makanya di sini kita juga harus benar-benar menguasai dan kita harus bisa berpikir cerdik lah untuk mengakali gimana sih problem ini untuk diselesaikan. Seperti itu. Oke. Mungkin kalau pengen nyoba atau apa, silahkan, masih bisa kok. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Ada yang mau ditanyain? Mas, minta tolong diulangi mulai dari library math itu, Mas. Nggak paham Oke. soalnya. Kalau dari math, kita kan import math ini untuk kita membantu kita untuk mengakar suatu bilangan ya. Jadi di math ini kita banyak bisa mengoperasikan banyak sekali operasi bilangan. Misalnya kayak akar ini. Nah, di sini konsepnya kayak gini. Jadi kita kan akan mencari suatu bilangan yang kuadratik. Yang mana bilangan itu merupakan hasil dari kuadrat suatu bilangan lain gitu kan. Misalkan 4, dia kan hasil kuadrat. Misalkan 4. 4 ini kan merupakan hasil kuadrat dari 2 pangkat 2 gitu kan. Terus juga misalkan 9. Itu merupakan hasil kuadrat dari 3 pangkat 2 gitu kan. Nah, terus gimana tuh caranya kita tahu? Nah, caranya kita tinggal akar aja bilangan 4 tadi. Misalkan akar 4 ya, SQRT 4. Kita akar 4. Hasilnya apa? Pasti 2 kan? 2. Nah, kemudian kita coba tuh hasil akar tadi kita pangkatin 2 lah intinya. Kita kuadratin. 2 kuadrat hasilnya apa? 4 kan? Maka hasil kuadrat dari akar bilangan n tadi akan sama dengan n. Kalau misalkan dia adalah bilangan kuadrat. Nah, tapi misalkan dia bukan bilangan kuadrat, misalkan nih 8 gitu. SQRT 8. Nah, SQRT 8 itu berapa? Dan saat santai. SQRT 8 2,8 bla bla gitu, istilahnya 2,8 lah. Wait, sorry, di tempatku udah dan aku stop bentar ya. Iya, Mas.
Oke, lanjut ya. Jadi kita tadi kan sampai misalkan kita akar 8 ya. 8 kan 2,8. Nah, kalau misalkan kita kalikan 2,8 kali 2,8 isinya 7,8. Nah, 7,8 ini kan nggak sama dengan nilai n kan. Nilai n-nya yang tadi adalah 8. Makanya dia bukan bilangan kuadratik gitu. Nah, kayak gitu sih. Jadi misalkan kayak bilangan kuadratnya 4, kalau misalkan kita akar terus kita kali lagi kan hasilnya sama. Tapi kalau misalkan bilangan kuadrat itu pasti beda hasilnya. Pak, yang bukan bilangan kuadrat dia pasti beda hasilnya. Makanya di sini kita akar. Kalau misalkan kita akar, terus hasil akarnya itu kita kalikan atau kita kuadratin lagi. Kalau jawabannya atau hasilnya itu sama dengan nilai n, maka berarti dia merupakan bilangan kuadrat. Nah, kalau misalkan dia bilangan kuadrat, berarti artinya lampu akan menyala. Kalau enggak, berarti lampu akan mati. Kayak gitu. Udah paham? Iya Mas. Makasih Mas. Oke. Oke, gimana? Apa ada pertanyaan lagi? Ini salah satu problem yang paling simpel sih yang ada di competitive programming. Nah, mungkin kalau misalkan kalian pengen belajar tentang competitive programming, kalian bisa buka juga di hackerrank.com ini. Buka salah satu web untuk competitive programming. Jadi di sini kalian bisa latihan banyak tentang data structure, algoritma atau bahasa-bahasa pemrograman. Atau ada beberapa website lain kayak misalkan kalau yang misalkan kalian nggak pengen bahasa Inggris gitu, ada platform dari Toki atau tim Olimpiade Komputer Indonesia, itu namanya lxtoki.id. Di sini kalian bisa latihan juga dan juga banyak materi tentang competitive programming. Salah satu materi yang aku jadikan referensi buat presentasiku tadi itu di sini. Di PDF ini itu bisa kalian download di Toki tadi. Kalian tinggal search aja pemrograman kompetitif dasar, kalian bakal muncul ini di search awal Google. Kalian bisa baca-baca dan di sini lumayan lengkap juga. Ada pengenalan, terus ada matematika discrete, sorting, terus juga ada brute force, divide and conquer, greedy, dynamic programming, bahkan sampai geometri, dasar-dasar geometri yang mana ini sudah benar-benar advance banget di bidang kompetitif programming. Ya mungkin kalau misalkan kompetitif di fakultas itu jarang keluar sih, soal-soal tentang graph, tentang shortest path gini. Kalau shortest path masih mungkin keluar ya, cuman kalau misalkan yang udah sampai geometri itu jarang juga sih. Oke, mungkin itu karena sudah maghrib. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin kalau nggak ada, aku sudah ya tentang materi JPC kali ini. Terima kasih banyak yang udah hadir dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kembalikan ke panitia. Ya, terima kasih untuk Mas Wisnu atas materi pengenalan kompetitif programmingnya. Semoga bisa bermanfaat untuk anggota Laos yang menghadiri pertemuan. Dan ini juga direkod, insya Allah juga bakal diupload di YouTube-nya Laos. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Wisnu. Amin, amin. Ya mungkin untuk pertemuan minggu ini cuma itu Rek. Minggu depan kayaknya bakalan ada lagi, jadi mulai rutin lagi. Yang kemarin itu puasa nggak ada pertemuan rutin karena Umbro juga ada ngabuburit, jadi nanti kayak crash gitu. Jadi habis Lebaran baru pertemuan rutin dari Laos lanjut lagi. Ya sekian pertemuan rutin pada sore hari ini.
Terima kasih untuk teman-teman yang menghadiri pertemuan rutin. Bagi yang puasa sawal, sawalan, Wih, gila. bisa mempersiapkan yang mau masak-masak. Oh iya, ini syawalnya. Kamu puasa gak, Was? Oh, tentu tidak dong. Ya mungkin itu, Rek. Pertemuan rutin pada sore hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelap. Still. Gelap. Wis iki recordnya pakai nama Pak. Oh iya, Ki.